tetap eksis beraktivitas, Om, gimana? Ya, alhamdulillah sih di bulan puasa tetap beraktivitas. Ya masih ada syuting lah di bintang-bintang tamu di acara televisi ataupun off-air. Terus kalau untuk sinetronnya udah selesai syuting, jadi tinggal tayang-tayang aja. Jadi ya agak ringan lah untuk puasa tahun ini. Pak Jarwo punya makanan favorit nggak sih di bulan puasa tuh apa harus ada di rumah gitu? Makanan favorit bakwan goreng, bakwan itu menu wajib tuh. Kalau buka puasa ya. Ada tuh kalau Kalau SSN gitu, Om? SSN enggak. SSN enggak. Takut pilek kalau mes gitu. Jadi air putih dulu sama itu kurma, habis itu udah baru makan bakwan. Biasanya kalau buka harus sama keluarga apa gimana Pak Jarwo? Iya, kalau di rumah sama keluarga. Kalau di rumah sama keluarga. Tapi kalau pas lagi syuting misalnya sore-sore ya pasti otomatis itu buka puasa di luar. Om, mau tahu dong cara Om Jarwo menjaga eksistensi sebagai pelawak di usianya sekarang kan sudah tidak muda lagi ya. Persiapan lah. Iya. Agar eksis gimana caranya sih, Om? Padahal kan banyak bermunculan juga pelawak-pelawak baru, ada juga yang penyanyi jadi pelawak. Itu gimana caranya? Ya tetap ini kita harus selalu misalnya mengikuti perkembangan dunia komedi atau dunia misalnya media sosial, kita harus terlibat di situ, menyesuaikan dengan zaman gitu. Kita update terus bagaimana pengetahuan kita itu kan semakin hari kan semakin terus pasti ada perubahan. Kita harus menyesuaikan itu. Terus selera pasar kita sesuaikan. Dan ya kalau saya sih walaupun pendatang baru komedian juga banyak yang muncul, alhamdulillah sih berarti ada regenerasi dalam dunia komedi di Indonesia gitu kan. Jadi nggak patut kita musuhin atau kita apalah gitu. Ya udah terima aja, ngalir aja hidup. Sejauh kita tetap kreatif, terus kemudian ikutin zaman, ya udah itu aja sih. Sama satu lagi paling penting attitude yang paling penting. Itu kalau nggak ada attitude-nya percuma juga. Nah, itu paling penting kalau dalam buat hidup saya dalam dunia komedi itu yang paling penting. Pak Jarwo kan sekarang ada tulisan mau lagi diet atau gimana? Enggak, ini mah kemarin habis dari 3 bulan habis dari planet Mars, jadi agak menyesuaikan itu dengan bumi. Enggak, memang udah begini aja kalau dari dulu saya mah badannya terus seperti ini aja sih, nggak ada apa-apa. Tapi menjaga kesehatan gimana Pak Jarwo di umur Jaga segini? kesehatan Makanan apa? ya paling makanannya apa aja saya sih makan. Yang penting dalam batas kewajaran, jangan terlalu berlebihan, itu aja yang penting, nggak ada pantangan. Ada keluhan-keluhan sakit nggak sih di usia? Apa ya? Nah, Apa sehat-sehat aja gitu, karena rajin. ya otomatis lah. Sekarang udah usia 55, jadi ya menurut saya sih masih muda kalau mau segitu mah. Jadi kita itu bagaimana supaya tetap berpikiran positif, itu aja sih rahasianya itu aja. Olahraga ada nggak? Olahraga main bola, kadang-kadang berenang di Selat Sunda. Pantes. Pak Jarwo kan hobi bola, Pak Jarwo suka begadang nggak sih Pak Jarwo nonton? Kalau Arsenal yang main nggak, gue bela-belain begadang. Berarti faktor umur nggak pengaruh di Pak Jarwo ya? Nggak pengaruh. Kayak Pak Haji Deddy Mizwar aja tuh, dia itu begadang kuat banget. Edit, berpikir, kreatif segala macam. Jadi ya kadang di rumah juga dibilang begadang juga enggak, tidur agak sulit. Kadang-kadang jam 2 baru bisa tidur. Jadi Pak Jarwo mungkin di usia sekarang apa lagi sih pencapaian yang mau dicapai Pak? apa yang mau dicapai ya? Ya nggak ada lagi sih. Cucu kali Pak Jarwo. Cucu ya udah alhamdulillah punya 1 udah. Nambah Ya gimana nanti aja, kalau yang nambah kan dia, bukan gue yang nambahin. Oh, di usia yang sekarang kan kalau teman-teman angkatan Om Jarwo kan mohon maaf ya banyak yang
sudah tumbang, jatuh sakit. Nah, Om Jarwo ini salah satu yang masih bisa eksis berkegiatan syuting. Nah, gimana Banyak sih, kok Om? teman-teman yang umurnya hampir sama-sama saya. Kayak Komeng itu kan 53, Kang Denny Chandra 57, Parto 60 lebih tuh. Parto 61 kan kalau nggak salah. Kopi Kumis 61. Berarti banyak. Pak Tarsan 77, Tesi Tesi 77, Pak Tarsan 75 tuh. Pak Kadir ya masih sehat-sehat semua. Makanya saya 55 masih muda saya ini, Bang. Pengaruh Jadi yang lebih dari saya itu masih sehat walafiat, masih bisa melawak gitu loh. Dalam arti ya mungkin apa ya, berpikirnya ya udah nyaman aja, los aja gitu, nggak usah macam-macam. Dengan pencapaian seperti ini udah kita bersyukur aja gitu aja. pengaruh nggak sih Pak Jarwo kan komedian, kayaknya hidupnya lucu terus sampai tua tuh sehat-sehat terus. Ya enggak juga sih, tergantung pribadinya juga. Ada juga komedian banyak pikiran. Tergantung diri kita. Kalau kita bisa mengelola, memanage keuangan, memanage pribadi kita, memanage perilaku kita, insya Allah memanage keluarga kita itu, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi masih kerja di usia sekarang emang masih banyak tanggungan atau emang happy karena kerja atau gimana sih? Happy karena kerja, tanggungan sih nggak ada lagi, dalam arti bukan nggak ada ya. Anak yang pertama sudah nikah, udah punya anak satu. Yang kedua udah wisuda. Anak asuh juga ada 3 orang, yang 2 pesantren. Terus satu lagi udah kuliah semester 6, semester 2. Nggak ada sih, dalam arti bahwa ini adalah saya berhenti ngelawak setelah ajal menjemput. Udah, bagi saya itu. Ini pengabdian yang harus saya lakukan kepada dunia komedi. Jadi ya udah, lakukan aja sejauh kita bisa melakukan. Jadi nggak ada kepikiran pensiun ya? Nggak ada pensiun, memang gue TNI. Pensiun dari dunia entertain gitu. Nggak ada istilahnya dalam dunia komedi. Bagi saya pensiun tuh nggak ada istilah itu. Terus aja bagaimana pihak lain masih suka, masyarakat masih suka, ya udah lakukan aja. Tapi menyiapkan hari tua nggak sih? Kayak gimana mungkin hari tua? Hari tua saya sekarang ini saya sudah ya punya kontrakan, rumah kontrakan ada beberapa. Kalau usaha sih memang saya nggak punya jiwa bisnis, jadi nggak ada. Jadi ya tabungan aja banyakin. Pak Jarwo, kan putrinya ada 2 ya, dan viral katanya cantik banget. Katanya Itu- gitu. Iya, itu tanggapan Pak Jarwo gimana? Nyangka nggak sih putrinya bakalan viral kayak gitu? Nggak nyangka sih. Alhamdulillah sih. Dengan model yang seperti ini punya anak. Soalnya aturannya saya benar-benar ngejalanin ya. Jadi naik kaki kiri terus kaki kanan. Maka anaknya jadi cantik. Pakai prosedurnya pakai buku panduan, jadi alhamdulillah itu semua kan anugerah dari Allah. Ya. Udah ada yang datang ke rumah Pak Jarwo? Siapa yang datang ke Protektif rumah? Pria berseragam itu. Korea besar. Insya Allah. Udah. Tapi Ini pro- dikit lagi lah kali untuk nikah yang kedua kali. protektif nggak sih Pak Jarwo dengan punya anak cewek apalagi kan ya? Iya, Ke- wajib tuh untuk protektif untuk anak cewek ya khususnya. Tapi protektifnya ya kita memberikan kepercayaan kepada dia, jaga ini keluarga, nama baik keluarga itu paling penting. Seberapa protektif sih Pak Jarwo? Ya misalnya pulang itu jam maksimal jam 10 malam lah, saya kasih waktu. Setelah itu saya gembok agar Jadi nggak pulang. Ada yang pernah sering loncat gak, Pak? nggak kapok. Tapi Om Jarwo termasuk protektif nggak sih sama Salah satunya. dalam hal Tapi nggak super protektif kalau saya. Oke Pak Jarwo, kalau Lebaran nih tradisi apa aja sih biasanya di rumah Pak Jarwo kalau lagi Lebaran? Lebaran tradisinya kadang-kadang undang reok.
Ada makanan apa gitu di rumah yang biasanya tradisi lebaran Pak Jarwo? Tradisinya ya itu seperti biasa ke keluarga lain tuh ada ketupat, sayur, kemudian ada. Nah tapi kalau mungkin di Jakarta ini orang lebih banyak masaknya sayurnya sayur dari apa ya, pepaya gitu ya, Lodeh-lodeh atau gitu. labu gitu ya. Kalau saya tuh kalau Lebaran itu istri masaknya itu sayur tauco buncis sama irisan tempe. Itu warisan dari orang tua saya. Nah istri saya meneruskan. Jadi setiap Lebaran itu sayurnya tauco buncis sama tempe. Iris. Siapin THR nggak? THR. Ya THR buat. Ya ada lah. Buat anak-anak bukan buat lo ya. Ya, harus rumah om. Ya buat tetangga, anak-anak kecil sama ponak-ponakan. Itu istri lah yang ngurus. Tuh. Kalau Itu zakat sampai di fantasi nggak sih? THR? Ada Enggak, budget. biasa-biasa aja. Kalau sampai fantasi takutnya orang pajak kan. Ngejar gua lagi. kalau zakat biasanya di mana Pak Jarwo? Dekat rumah atau memang sudah punya tempat aman? Ya ada istri, keluarga tuh ada tempat khusus untuk anak yatim kalau untuk apa ya, zakat mal. Terus kemudian zakat fitrah juga itu ke masjid pasti, masjid kita terdekat. Kemudian zakat mal itu ya kita bagi-bagi lah buat keluarga terdekat, kemudian anak yatim piatu. Nah lebaran sekarang pasti sholat idul idnya bakal rame nih Pak Jarwo. Kan kemarin kan 2 tahun kita covid ya. Gimana Pak Jarwo antusiasnya nih nanti sholat? Iya, alhamdulillah kayak kemarin aja. Sekarang puasa sholat tarawih aja rame. Insyaallah untuk di puasa sholat Idul Fitri, insyaallah rame. Dan itu sebuah kegembiraan kan, sebuah kebahagiaan buat kita sebagai umat Muslim dan bangsa Indonesia. Kita bisa kembali merasakan bagaimana keramaian, silaturahmi secara langsung. Itu sebuah anugerah yang tak terkira. Tapi pulang kampung nggak Pak Jarwo lebaran? Enggak pulang kayaknya tahun ini. Enggak. Enggak pulang kampung. Kemarin udah pulang kampung sebelum puasa saya. Oh. Kalian ini ziarah makam ibu. Jadi tahun ini di Jakarta aja Pak Jarwo ya? Tahun ini Jakarta. Paling liburan aja ntar paling sama keluarga. Ya. Pak Jarwo, sedikit dong, apa tentang pejabat yang dilarang untuk buka bersama itu? Itu yang pejabat yang itu ya. Iya, Yang buka bersama yang dilarang oleh sama Pak Jokowi ya, Iya. presiden kita ya. Itu kadang-kadang salah persepsi aja. Ada yang namanya politik ya, disikapi dengan secara politis. Bagi saya sih manfaatnya bagus juga untuk menghemat anggaran juga, termasuk di situ di kementerian-kementerian. Terus apa ya? Bagaimana menikmati buka puasa bersama keluarga, kita berpikir positif aja. Kalau khalayak umum sih boleh, nggak apa-apa di situ. Kamu bilangin itu buat pegawai karyawan ASN dan para pejabat.